Oke, halo guys. Bacaan ini general untuk siapapun yang yang mendengarkan bacaan ini resonate buat mereka. Siapapun. So, kalau bacaan ini resonate buat kamu, ini adalah pesan untuk kamu. Oke. Kita lihat untuk nomor 1. Peace. Truth be told, time for a nap. Magician, the moon, Two of Swords, Ten of Cups. What is the main message? What is the main message? Six of Wands. Aku ngerasa banyak dari kalian yang pilih pile ini merasa apa yang kalian inginkan itu sampai sekarang belum terwujud. Mungkin beberapa dari kalian merasa it has been a while, ya, udah cukup lama, kok nggak datang-datang siapa yang gue inginkan. Yang kamu inginkan ini apapun, tapi intinya adalah kamu merasa apa yang kamu inginkan itu belum datang ke kamu atau belum terwujud. This is how you feel inside. Time for a nap di sini. Ini bicara memang semua hal dalam hidup itu ada periode. Ada timing, ya, yang mungkin kalian sering dengar itu, oh semua itu ada timingnya, ada waktunya, which is true. Karena sebelum timing itu datang, kita mau gimana pun ya nggak akan datang sampai timing itu ada. Mau kamu LOA dan segala macam, kalau belum timingnya belum datang. Okay? So it's all about timing. Dan di sini kalau aku lihat, kamu sedang dihadapkan sama belajar untuk make peace with the reality. Kalau kartu ini keluar berarti kamu sedang dalam keadaan entah mungkin terobsesi akan sesuatu atau kamu berharap berlebihan terhadap sesuatu. Kamu gak nyaman dengan keadaan kamu sekarang. That's why this card appears. Atau kalaupun bukan dengan keadaan seperti itu, kamu lagi diajarkan untuk lebih banyak melihat apa yang ada dibanding apa yang belum ada. Jadi ibaratnya apa yang ada nih di depan kamu sekarang, di dalam hidup kamu sekarang, itu belum berfungsi secara maksimal.
Jadi kayak orang yang belum selesai makanannya satu udah pengen makan yang lain, belum selesai udah mau makan yang lain gitu loh. So that's why di sini dibilang bahwa lihat deh, karena kita manusia itu kan pingin sesuatu yang sebenarnya terus dan terus ya, kayak sifat dasar manusia itu adalah salah satunya adalah keserakahan kan ya gitu. Padahal sebenarnya apapun yang kita inginkan itu ya selama itu ada di dalam takdir kita ya. Apapun yang kita inginkan itu ya ada waktunya dan kita bisa ke sana. Cuman kalau memang yang sekarang aja belum kelar, jangan mikirin buat yang lain gitu. Jadi di sini dibilang bahwa apapun yang kamu manifestasikan itu nggak hilang begitu saja sebetulnya. Karena di sini ada Six of Wands. Bahwa apa yang kamu inginkan nanti akan ada waktunya dan kamu akan di sana. Kamu akan mempelajari itu, kamu akan mendapatkan itu. Tapi kamu lagi disuruh untuk menyelami dirimu sendiri. Sebenarnya apa sih yang belum kamu mungkin selesaikan? Bisa kadang kita nggak sadar, kita lari dari kenyataan karena kita nggak mau pusing, kita nggak mau galau, kita nggak mau ibaratnya benar-benar healing. Kayak misalnya baru putus atau baru cerai, udah langsung mau punya pacar baru misalnya. Karena nggak nyaman dengan keadaan di mana dia harus healing, di mana dia mencoba melihat apa sebenarnya masalah-masalah apa yang membuat keadaan dia seperti ini. Karena contoh aja banyak yang datang ke aku, mereka tidak sadar kalau mereka tuh lari dari kenyataan. Mereka menganggap kayak oke, hidup gue lagi nggak ada apa-apa dalam tanda kutip nih ya. Jadi nyari excitement karena merasa hidupnya nggak ada apa-apa. Jadi kayak nyari di eksternal excitement baru. Atau karena dia tidak mampu mencintai dirinya sendiri, akhirnya nyari cinta di luar. Nah, di sini dibilang bahwa apa yang belum kelar, make peace with yourself, make peace with the reality. Apa yang membuat kamu ada di sini? Jangan selalu menganggap oh ini nggak ada yang baru, oh ini nggak ada. Padahal sebenarnya mangkok nasi kita tuh masih utuh. Tapi kita kayak pengen bakso, pengen bakmi gitu loh. Padahal mangkok nasi kita masih utuh. Kita belum, bahkan mungkin belum nyicipin atau baru nyicipin 1 sendok, kita udah ngerasa gue pengen yang lain. Dan di sini ada Ten of Cups. Ini bicara tentang real happiness, ya, Ten of Cups. Dan di sini dibilang bahwa the real happiness itu akan ada kalau kamu tahu makna dari happiness itu sendiri. Karena banyak orang yang pingin happy tapi nggak ngerti happiness itu apa. Oke, jadi aku ngeliat di sini ada the moon, which is di masa-masa ini kamu lagi banyak mungkin gelisah, kamu lagi banyak merasa lonely, kamu lagi ngerasa kayak hidup kamu lagi tidak ada apa-apa dan kamu boring. 12 Swords itu bicara kayak pikiran yang terbelah ya, pikiran yang kadang merasa begini, kadang merasa begitu. Belum mampu untuk bisa berdiri tegak. Tahu apa yang diinginkan. Kadang kita nggak sadar kalau gue tahu kok apa yang gue mau gitu. Sebenarnya kita sebenarnya kita nggak tahu. Karena lebih banyak orang yang mengejar keinginannya tanpa tahu konsekuensinya apa. Apa risiko dari apa yang diinginkan? Apakah itu benar-benar apa yang dia inginkan? Karena banyak orang yang udah dapet, kayak misalnya contoh, pengen buru-buru nikah karena merasa menikah itu adalah satu jalan keluar dia buat bahagia. Begitu nikah dia nggak bisa jalan ini. Pengen cowok baru, begitu ketemu akhirnya merasa kok tersakiti apa segala macam. Karena dia nggak tahu cara milihnya. Nah itu loh maksudnya. Tahu dulu seperti apa. Yakinkah kamu? Karena orang kalau yang dia belum ngerti, dia anggap dia yakin. Padahal sebenarnya enggak. Sebenar-benarnya itu enggak. Karena ya balik lagi. Mengenal diri tidak semudah yang orang bayangkan. Apa ukuran orang sudah memahami? Adalah ketenangan batin. Di dalam hati paling kecil dia tahu. Ini yang benar. Nah di sini lagi-lagi dibilang kalau
Six of Wands itu bicara tentang victory, ya, bicara tentang kesuksesan, bicara tentang keberhasilan. Oke? So di sini dibilang kalau ini adalah waktu kamu untuk meyakinkan diri kamu apa yang kamu inginkan. Kalau sampai kamu nggak belajar tentang itu dan kamu nggak tahu, kamu merasa kamu sudah tahu tapi sebenarnya kamu nggak tahu, akan ada risiko yang menunggu kamu. Aku bukan aku takutin, hidup memang begitu. Coba kamu lihat dirimu ke belakang. Karena banyak orang yang repeating the same mistake, melakukan pengulangan kesalahan dalam hidupnya, dan dia bingung kenapa itu terjadi lagi dan terjadi lagi. Dia merasa kayaknya gue udah coba jadi benar, kok gue narik yang begini lagi. Itu karena sebenarnya kan belum tahu. It's like you're still the same person, the same vibration, but you expect a different result. Ya kan? Kamu berharap hasil yang berbeda, padahal dalaman kamu masih sama. Kan nggak mungkin. Oke. Six of Cups. Ya, bicara tentang choosing, pilihan, opsi. Opsi apa yang terbaik buat kamu? Sometimes apa yang kita lihat tuh kayak opsinya semuanya bagus, kita ngerasa oh gue kalau dapet ini pasti gue happy. Sebenarnya kita nggak benar-benar tahu. Kita hanya membuat emotional decision, keputusan secara emosional saat itu doang. Kita tidak pikirkan itu dengan matang-matang. Queen of Cups sih. Kartunya lagi-lagi bilang tentang knowing what you want from the deep inside, and you know every benefit, not only the benefit but also the consequences. Biarkan hatimu yang menjadi kompas. Hati tidak sama dengan emosi. Karena banyak orang merasa feeling emosi itu adalah hati. No, it's different. Okay? It's totally different. Dan di sini ada the devil. Karena sebetulnya masih banyak ekspektasi. Masih banyak, intinya gini. Banyak hal yang bisa kamu lakukan bahkan dengan kondisi sekarang yang kamu anggap kamu gak tahu mau ngapain. Padahal sebenarnya banyak hal yang bisa kamu lakukan, kamu ambil dari situ, itu banyak banget. Tapi kamu tidak merasa itu ada. That's the point. Jadi makanya di sini dibilang timing itu akan datang, walaupun belum sekarang. Sampai kamu betul-betul tahu apa sebetulnya. Hidup itu kan misteri. Jawaban itu sebenarnya adanya di dalam kita sendiri. Tapi kadang kitanya sendiri nggak mau nyelam ke dalam dan mencoba mencari jawaban itu. Karena kita terlalu terbiasa melihat itu keluar. Kita terlalu terbiasa melihat kebahagiaan itu adanya dari luar. Kayak semacam kita dari kecil itu sudah dikondisikan seperti itu. Karena ini terjadi sama semua manusia di dunia ini sebenarnya. Secara social aku nggak bilang social structure, social conditioning. Okay. Manusia itu hidup dalam social condition. Okay. So kita lanjut ke readingan lanjutannya untuk melihat ada apa lagi atau mungkin ada message-message yang lebih detail. Kita akan lihat di readingan selanjutnya yang kalian bisa akses di membership area. Untuk yang belum member, kalian bisa member dulu. Klik link yang ada di bawah video ini untuk join ke membershipnya. Okay, so thank you so much guys for watching and I'll see you in the next video. Bye. Nomor 2, kita lihat ini adalah bacaan untuk kamu yang mendengar bacaan ini dan merasa resonate. Ini adalah pesannya. Oke.
Nomor 2 kita lihat flexible, peace, to be fair. Two of Cups, Strength, the Devil, the World. Oke, so bacaan ini aku ngerasa untuk kalian yang berpasangan atau dekat sama orang atau sedang belajar tentang hubungan. Di sini ada kartu flexible and to be fair. Pesannya tuh gini, mungkin ada beberapa dari kalian yang nggak setuju dengan kata-kataku, but that's okay. Kadang apa yang ngomongin belum tentu juga bisa diterima dengan baik, but it's okay. Fleksibel di sini bicara tentang kalau kamu yang mungkin sudah melewati, nggak dalam relationship sekarang, tapi kamu lagi mencari tahu tentang hubungan or apapun itu, atau kamu yang sedang ada di dalam suatu hubungan ya. Fleksibel di sini bicara bahwa selama ini kamu tidak sadar, kamu terlalu kaku dalam melihat hubungan atau melihat pasangan. Kadang orang tidak sadar, especially perempuan biasanya. Mereka tidak sadar bahwa apa yang ada di dalam pikirannya atau mindsetnya itu cowok tuh harus gini, seharusnya tuh begini. Itu kita bicara pikiran yang tidak fleksibel, infleksibel, kaku gitu. Padahal yang namanya di dalam hubungan itu mesti ada ya flexibility. Dalam kehidupan pun sama, harus ada yang namanya flexibility. Orang yang tidak fleksibel akan sulit untuk adjust sama keadaan, adjust sama situasi. Di sini aku ngelihat ada struggle, ya, ada the strength and the devil. Mungkin selama ini kamu punya hubungan yang struggling, mungkin kamu susah untuk berkomunikasi. Kamu setiap kali komunikasi selalu ada keributan, argumentasi. Jadi di sini dibilang bahwa kamu butuh belajar yang namanya flexibility. Untuk menciptakan sebuah kehidupan, atau lebih spesifik adalah sebuah hubungan yang tenang, damai. Ada peace di sini.
So kenapa hubungan itu tidak bisa damai? Karena manusia yang jalaninya nggak damai. Oke, buat kalau kamu perempuan, lebih baik kamu coaching, biar kamu belajar bagaimana menghadapi pasangan, pacar kamu, suami kamu. Biar kamu lebih tahu bagaimana menghadapi hubungan, menghadapi pasangan. Oke. Knight of Wands. Knight of Wands itu energinya adalah scattered. Energinya tuh yang wah, apa? Wands itu juga api kan ya. Flame, berapi-api gitu. Argumentasi lah atau drama, temperamen gitu. Jadi bisa jadi kamu gampang emosian atau kamu ya karena kamu tidak fleksibel jadi pada akhirnya kamu sering berantem dan menciptakan sebuah suasana yang panas gitu. I don't know why ada the devil and the world. Di sini aku ngelihat ini sebagai ego. Ego di dalam satu hubungan. Saling merasa pendapatnya itu benar. Saling merasa pikirannya itu paling benar. Ini yang terjadi sebetulnya. Kalau memang ini situasi kamu. Ya sih, Five of Wands-nya keluar. Ya. Kayak always argumentative, fighting, menciptakan drama, api di mana-mana. That's the Five of Wands. Kompetisi. Kadang kita nggak sadar kita sama pasangan pun berkompetisi siapa yang lebih benar. Tapi kita nggak sadar. Itu kan ego sebetulnya, right? So that's why tidak adanya harmonisasi di sini. Three of Cups. Kalau aku bilang di sini apa ya? Nggak ada base kayak aku tuh suka banget sama kalau orang tuh berpasangan itu you are my lover and you are my best friend. Jadi di sini tuh kalau aku lihat tuh nggak ada sisi best friendnya. Makanya aku tuh dari dulu aku nggak pernah sebut kalau aku tuh gue mau cari suami, enggak. Aku ngerasanya kayak I want to look for a life partner, someone that I can support, that someone can support me, someone who can, tell me when I make mistakes, and I can do the same, and I can support, and I can, support the growth. Then they will do the same for me, gitu. Karena pada saat aku melihat itu adalah life partner, so he is my best friend and he is my lover. The person that I trust the most, the person that I can rely on. Friendshipnya itu harus kuat, gitu. Dimana hubungan itu bukan bicara siapa yang lebih benar, tapi apa yang benar. Kita punya mindset yang sama, mau pakai cara siapapun tidak masalah. Dan makanya aku bilang kalau ini adalah kamu, sudah waktunya mungkin kalau if you wanna try, just have a coaching session
Mungkin saatnya kamu bertumbuh, saatnya kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama, saatnya kamu belajar. Okay, so ya, emperornya keluar. It's about, ego and dominance. Ya, it's about dominance. Emperor is about dominance. Siapa yang lebih dominan di sini? And it's not healthy. Okay, especially kalau kamu perempuan, it's not healthy. Okay, so kita lihat di readingan lanjutannya akan ada apa. Mungkin ada sesuatu yang lebih detail lagi. Untuk kalian yang belum member, kalian bisa member dulu. Klik link yang ada di bawah video ini untuk join ke membershipnya. Okay? So thank you so much guys for watching, and I'll see you next video. Bye. Okay, sekarang kita ke nomor 3. Kita lihat pesan untuk kamu yang mendengarkan ini dan merasa resonate. Okay? Kita lihat. Flexible. Happy. TikTok. Eight of Wands, the Emperor, Strength, King of Pentacles. What is the main message? Six of Cups. Six of Swords. Okay, give me a minute. Flexible, happy, and TikTok. Aku ngeliat di sini ada dua hal. Satu bicara tentang keinginan kamu, ibaratnya mungkin mimpi kamu dari kecil, ya. Bisa mimpi dari kecil ini, mungkin kamu pingin nikah cepat, ya. Kadang ada yang punya dream seperti itu. Ada juga yang mimpi dari bisa juga skenario yang lain adalah mimpi dari kecil ini sesuatu mungkin tentang kerjaan, atau ya intinya mungkin kamu pengen bergerak di bidang tertentu, ya, dan ini keinginan kamu sejak lama sebetulnya. Dan aku melihat di sini for some of you really work hard on it,
Ya, kamu benar-benar kerja keras untuk bisa mendapatkan dream kamu. Walaupun tidak semua orang kerja keras untuk mendapatkan mimpinya, tapi di sini aku bisa bilang, aku lihat di sini untuk kalian yang sebenarnya udah kerja keras untuk itu. At least putting some efforts, okay? Sebenarnya tidak salah ya kita punya mimpi, itu benar-benar tidak salah sama sekali. Tapi kadang kita harus juga fleksibel sama apa yang memang like the things that presented in our life. Jadi apa yang terjadi dalam hidup kita ya kita harus adjust itu. Dan aku lihat di sini mungkin untuk beberapa dari kalian merasa kayak kalian sudah cukup umur, kalian sudah merasa kok gue udah umur segini kayak kok belum nyampe ya apa yang gue inginkan gitu. Dan disitulah struggle kamu dimulai sebetulnya. Yang tadi aku bilang, orang pengen sukses, orang pengen mencapai mimpi itu tidak salah sama sekali. Cuman kan itu bicara tentang timing ya. Semua itu ada waktunya gitu. Dan kita berpikir pada saat kita bisa mencapai mimpi itu, kita akan pasti bahagia. Well, bahagia sih pasti. Seneng ya, seneng. Cuman kadang gini loh, kayak misalnya contoh ya, anak kecil dia mimpi dari kecil dia pingin jadi pilot misalnya. Tapi mungkin secara fisik dia tidak dia nggak bisa pass the test gitu. Jadi secara fisik dia mungkin kurang tinggi, matanya kurang bagus gitu ya. Kan jadi pilot nggak boleh minus gitu. Mata minus gitu. Nah, otomatis kita tidak bisa mencapai itu. Di sini kayak kartu ini tuh aku ngeliat kayak lebih ngingetin kepada kalian yang punya situasi seperti ini bahwa mimpi yang kita kejar itu adalah keinginan ya, tapi belum tentu itu jalan hidup kita yang terbaik sebetulnya. Mimpi sih boleh aja, kayak ada orang yang mungkin mimpinya tercapai, ya kan? Ada yang enggak. Cuman di sini dibilang kalaupun enggak, bukan berarti hidupmu tidak berhasil, tapi sebetulnya mungkin semesta punya rencana lain buat kamu yang sebetulnya lebih indah dibanding yang kamu inginkan sebetulnya gitu loh. Jadi kamu di sini intinya disuruh fleksibel atau kamu bisa mencapai mimpimu tapi ini bicara hanya soal waktu. Nah, jadi di sini dibilang mengejar mimpi tidak salah tapi harus realistis. Oke, harus realistis. Dan kalaupun misalnya contoh ini bicara tentang hubungan misalnya, kamu dihadapkan dengan seseorang yang especially buat cewek ya, misalnya kamu dihadapkan sama seseorang yang mungkin kriteria kamu dari kecil, karena kan sebenarnya seiring kita dewasa kan kita sudah melihat orang dan segala macam kan standar itu bisa berubah seiring dengan waktu, karena dulunya kita masih kecil, kita belum banyak mengerti ya gitu loh. Jadi gue pengen yang seperti papa, gue pengen yang seperti kayak gini macam-macam gitu. Tapi mungkin pada akhirnya kamu menemukan seseorang dia mungkin tidak sesuai sama mimpimu, tapi dia sebenarnya secara overall a good catch misalnya. Nah, tapi kamu karena masih terbawa sama masa lalu kamu, mimpi kamu, or ini bisa jadi juga bicara tentang past failure. Oke, aku sering ngomong sama klienku bahwa kegagalan itu nggak ada. Yang ada itu kita terlalu memberi label sama hal itu sebetulnya. Karena kalau buat aku pribadi, kegagalan adalah hal yang aku belum tahu. Kecuali kita sudah tahu ini gagal, tapi kita nggak mau belajar dan akhirnya mengulang. Itu beda cerita ya.
Tapi kalau buat aku kegagalan adalah sesuatu hal yang belum aku tahu sebelumnya. So that's why I learned something. So it wasn't a failure, it was just something that I haven't known before. Gitu aja. Ya, bisa jadi juga ini past relationship. Mungkin kamu pernah punya pernikahan yang menurut kamu gagal, you end in divorce misalnya, atau kamu punya past relationship, you had a boyfriend, dan pada akhirnya everything was, like went south. Jadi kayak kamu nggak berhasil berhubungan dengan orang itu, dan ada trauma tersendiri di dalam diri kamu yang akhirnya kamu judging itu secara umum gitu. Mungkin kamu juga jadi sulit untuk membuka diri kamu, atau bahkan sesederhana kamu kayak dikejar waktu. Kamu dikejar waktu, kamu ngerasa gue udah tambah tua nih, kok gue belum punya jodoh, kok gue belum nemu yang cocok. Akhirnya kamu cuman memilih apapun yang ada dalam hidup kamu, apapun yang lewat gitu lah. And this is very dangerous sebenarnya. Oke, jadi ini kartunya aku ngelihatnya skenario-nya bisa banyak, but the problem is kayak kamu dalam keadaan struggle yang kayak kok belum gini ya. It's about timing. Di sini bilang it's all about timing. Page of Wands. Page of Wands itu bicara orang yang childlike. Aku nggak bilang kamu childlike, tapi justru sebaliknya. Di sini kamu disuruh untuk lebih fleksibel. Lagi-lagi Page of Wands itu bicara orang yang full of life. Orang yang mungkin kamu perlu dating beberapa orang. And then you see from there yang mana yang benar-benar kamu inginkan. Atau bahkan you fix your trauma first gitu. Kamu beresin dulu trauma kamu. Berarti karena di sini ada kartu fleksibel, meaning you're a bit rigid gitu. Kamu terlalu idealis atau kamu terlalu menutup diri. Kayak kamu nggak fleksibel, kamu nggak bisa adjust sama keadaan sekarang. That's the problem gitu. Jadi intinya di sini kamu disuruh untuk lebih fleksibel sama keinginan kamu. Fleksibel itu tidak sama dengan akhirnya gue ngambil apa yang ada. It's different. Fleksibel meaning ada hal-hal yang mungkin kita terlalu kaku dalam menghadapi situasi, dalam menghadapi keadaan. Di sini kamu untuk belajar melihat orang atau melihat situasi itu tidak kaku gitu loh. Dan itu akan membuatmu jadi jauh lebih happy sebetulnya. Kadang orang terlalu idealis, terlalu idealis akan sesuatu juga kan nggak baik gitu loh. Karena tidak semua orang itu sesuai dengan bentukan yang dia inginkan kan ya. Tapi aku juga nggak suruh orang asal ambil gitu ya, enggak gitu. Tapi kita harus tahu nempatinnya di mana. Oke, so ini yang aku bisa baca. Kita lihat di video lanjutannya akan keluar apa, mungkin lebih detail lagi. Oke, so untuk yang belum member, kalian bisa member dulu untuk lihat video lanjutannya. Kalian bisa klik link yang ada di bawah video ini untuk lihat video lanjutannya. Oke, so thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye. Oke, untuk nomor 4, pesan apa? Ini pesan untuk kamu yang mendengarkan dan kamu yang mendengarkan dan resonate. Oke, ini adalah pesan buat kamu. Kalau ini resonate buat kamu. Oke. Kita lihat. Never ending story. Breathe. To be fair.
Oof, Four of Cups, Six of Pentacles, King of Cups, and Six of Cups. Okay. 37. Never-ending story. Essential meaning. Self-criticism. The wounded ego. Unnecessary drama. There is a story woven through the imperfect fabric of life that tells of hurt and loss, rejection and humiliation, self-loathing and arrogance, and all manner of suffering born of unnecessary dramas. It is the old story whose refrain is that you cannot do this, must not go there, should not say that, apa ini? Lest your world come crumbling down. Today, know that none of this is actually true. The sky is not falling. The voice you hear is just a small, scared, conditioned part of you that got stuck in lie, wants to protect you, and needs to be seen as a victim. Okay, so ini bicara tentang wounded ego, self-criticism, self-judgmental. Okay, breathe. Okay, life, kamu lagi menganggap hidup itu tidak adil mungkin. Kayak kamu merasa, aku ngelihat di sini Four of Cups and Six of Pentacles. You feel like life is unfair to you, at least for this very moment. Okay. Kita lihat main message. The main message. The Moon. Sepertinya di sini emotionally kamu lagi mungkin down, stress, anxiety, depressed, or feeling, or even worse, feeling worthless. Okay, and you should know that nobody is worthless. Gak ada orang yang tidak berguna, itu tidak ada. Okay, it's just how we think about us, or maybe aku nggak mau ngomong gini, tapi mungkin ada yang pernah ngomong kayak gitu sama kamu, either it's someone close to you, okay, or your parents, or intinya orang-orang yang dekat dengan kamu, siapapun itu, mungkin pernah bicara seperti itu. Okay. So, aku ngeliat di sini kayak it's hard for you, ya. Kayak kamu tuh sulit banget untuk ngangkat diri kamu, untuk naikin diri kamu, untuk merasa dirimu tuh worthy. Kamu lagi ada di situasi yang kamu merasa kayak you're not happy, you don't get what you want or what you deserve. Dan bisa jadi ini sudah berlangsung lama. Makanya di sini kartunya breathe, kayak come on, this is not what you think it is, gitu loh. Situasi tidak seburuk yang kamu pikirkan. Semakin kamu semakin kamu merasa dirimu tidak berharga, semakin kamu merasa dirimu nggak berguna, nggak berharga, nggak berguna, semakin energi itu yang akan kamu tarik. Semakin kamu merasa jatuh, semakin kamu ngerasa nggak happy. Karena pada akhirnya yang membuat kamu merasa begitu paling besar adalah dirimu sendiri. Kata-kata yang kamu taruh, kamu sematkan ke dirimu sendiri sebetulnya. Okay. Dan yang aku lihat di sini, kamu mungkin banyak dari kamu yang mencoba untuk memendam perasaan itu sendiri.
kamu nggak bisa ngomong sama orang, kamu nggak bisa sharing itu sama orang, maybe karena kamu takut dijudge. Oke, tapi di sini ada the moon. Aku ngerasa kalau keluar the moon tuh everything is so dark, karena moon itu cuma adanya malam hari kan. So you become very confused, very down, dan sometimes the moon aku juga bisa ngelihat orang yang depresi. Ditambah lagi di sini ada Four of Cups, not happy, discontent, kayak everything gak sesuai sama yang kamu harapkan, or kamu kena bully, kamu kena tekanan dari luar misalnya, selain kamu juga menekan dirimu sendiri. Kayak ini semua seakan-akan gak ada ujungnya. Yang mana kalau aku lihat di sini, kemungkinan besar ini terjadi saat dari kamu kecil. Kamu dari dulunya memang sudah ibaratnya gampang sekali mengkritik diri kamu. Dan ini seperti pola yang tidak pernah selesai, makanya dari like never ending story. Kayak kamu menghadapi masalah selalu kamu going back to that emotion. Ini namanya emotional entanglement. Jadi sesuatu emosi yang apapun yang kamu hadapi itu kamu akan balikinnya ke sana. Kayak ya entanglement, kayak kamu dicekek gitu loh sama emosi itu gitu, kayak ada satu mungkin kejadian atau satu omongan orang yang menurut kamu emang gue kayak gini, emang gue nggak berguna, emang gue nggak berharga, atau mungkin kayak deep inside you're asking yourself, am I worthy? Do I deserve this? Dan kartu Brit di sini itu ngomong tentang kayak ibaratnya kayak gini loh, hey, don't say that, breathe. You think too much, you criticize yourself too much. Kayak mungkin kamu merasa apapun yang kamu kerjain kayak gak pernah berhasil, gak pernah menyenangkan orang atau whatever. Or maybe kamu in a toxic environment gitu loh. Kamu memang mungkin ya orang-orang di sekitar kamu ya toxic gitu loh. Kalau itu dari kecil, berarti memang ada hal yang mungkin dari kecil kamu tidak tumbuh di lingkungan yang baik gitu loh. Dan ini harus kamu beresin. You shouldn't live like this. Kamu gak perlu ngerasain kayak gini, dan kamu gak perlu untuk memenjarakan diri kamu seakan-akan hidup kamu gak fair, sedang kamu tidak bisa seperti orang lain. Of course you can. Itu hanya dirimu lagi-lagi yang berpikir seperti itu. Okay, so di sini message-nya adalah mungkin kamu harus belajar meditasi. Tapi meditasi itu hanyalah sebuah ritual ya, sebuah cara. Tapi menurutku what you should do is, go get, a therapy, meeting a therapist or coach yang bisa ngebantu kamu. Karena di sini aku ngeliat ada limiting belief nih di sini yang tertanam di dalam subconscious kamu yang terlalu dalam, yang membuat kamu kayak selalu melihat segala macam tuh dengan kacamata yang negatif gitu loh. Jadi kayak kamu merasa aku ngelihat kayak apapun kamu merasa apapun, atau mungkin kamu punya orang tua yang tidak bisa menghargai kamu, usaha kamu selalu merasa apapun yang kamu lakukan di mata mereka salah. Probably kamu ada di environment seperti itu. Jadi karena kamu merasa tidak pernah dihargai, dan pada akhirnya kamu merasa kayak ya udahlah, ngapain gue kayak gini, toh gue nggak dihargai juga. Di sini aku ngelihat orang yang lack of courage, lack of affection, lack of love, gitu loh.
So my advice is, go get some help. Seriously. Jangan sampai kamu membuat dirimu depresi, karena itu tidak akan lebih baik juga buat kamu gitu. You need to, walaupun kamu mungkin nggak bisa melakukannya sendiri, berarti kamu butuh bantuan. Oke, so kita lihat lagi di readingan lanjutannya, mungkin lebih detail lagi. Untuk kalian yang belum member, kalian bisa member dulu untuk lihat readingan lanjutannya. Kalian bisa klik link yang ada di bawah video ini untuk lihat video lanjutannya. Oke, so guys, thank you so much for watching and I'll see you next video. Bye.